bahkan hati yang gundah gulana, kami usir, kami tolak itu. Kami hanya ingin bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Berkati kami saat mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Ini bagian pertama yang akan kita renungkan. Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita? 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. Sekali lagi, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. Yang pertama kita mengerti dari bagian ini ialah dosa diampuni oleh karena nama-Nya. Oleh karena nama Yesus. Di dalam nama ada satu pribadi. Itulah Dia, Yesus. Karena itu kita mengerti bagian firman Tuhan ini. Orang-orang yang sudah percaya dalam namanya, yang menerimanya, menerima Yesus, mereka tahu bahwa dosa mereka sudah diampuni. Apakah kita hari ini sudah tahu dosa kita diampuni? Ini kan bicara hati ya. Dosa yang paling penting adalah di dalam hati ini. Perlu kita ketahui. Apakah sudah diampuni atau belum? Dosa bisa terjadi di mulut. Dosa bisa terjadi di perbuatan. Dosa bisa terjadi di pikiran. Dosa bisa terjadi di perasaan. Dosa bisa terjadi di keinginan. Tapi dosa bisa terjadi yang paling besar pengaruhnya adalah di dalam hati. Kalau dosa di dalam hati belum selesai, jangan harap di dalam keinginan, di dalam perasaan, di dalam pikiran, di dalam tindakan, di dalam perkataan bisa selesai. Karena apa yang kita ucapkan meluap dari hati. Apa yang kita lakukan karena hati kita yang menggerakkan. Apa yang kita pikirkan juga dari hati. Aku menulis kepada kamu, kata Yohanes, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. Kapan ya kita tahu dosa kita sudah diampuni? Hai anak-anak, katanya ya. Mestinya dari anak-anak sudah tahu dia dosanya sudah diampuni. Sayangnya kita yang sudah ubanan ini pun belum juga tahu dosa kita sudah diampuni. Yang hadir di sini sudah yakin semuanya dosa sudah diampuni. Berarti nggak ada yang yakin. Makanya perlu Alkitab ini ditulis untuk meyakinkan. Anak-anak di sini adalah bicara soal mereka yang pertama-tama belajar. Ini dasar-dasar. Katekisasi itu salah satu adalah bicara dasar-dasar kebenaran. Kalau ini ada dasarnya yang ada, untuk apa dia terus menjadi anggota jemaat? Percuma, kasihan. Mau berapa tahun nanti menjadi anggota gereja? Tapi belum ada dasarnya, belum ada kebenaran, belum ada kehidupan, belum ada keselamatan. Kasihan sekali. Ikut ambil bagian dalam pelayanan, sudah. Dia memberikan persembahannya, sudah.
persepuluhannya pun sudah. Apalagi? Oh, dia sudah bersaksi, sudah. Tapi dia tidak punya dasar. Dia belum yakin dosa diampuni, maka suatu saat dia akan jatuh, dia akan tergeletak, dia akan keluar. Maka hal yang mendasar ini jangan sampai tidak ada di dalam diri kita. Anak-anak di sini mungkin bukan anak-anak kecil, tapi mereka yang baru belajar. Itu mereka yakin dosa sudah diampuni. Ayat yang ke-13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Oh, ini sudah agak lama hidup ini. Sudah tua ini, sudah dewasa ini. Ya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Sejak dia mulai percaya, ia sudah mengenal Allah itu. Sampai dia sudah dewasa, sudah bapak-bapak. Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Kalau kita belum berani juga menyerahkan diri kepada Tuhan, begitu lamanya kita kenal Tuhan. Jangan-jangan kita belum punya iman. Kita belum bersatu dengan Tuhan. Kita belum ada ikatan dengan Tuhan. Kita baru percaya saja. Percaya itu ada batasnya. Ada jaraknya. Orang yang beriman, kalau dia sudah dewasa, dia mengerti betul apa kehendak Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu mana yang benar. Itu yang dia lakukan. 13 bagian intinya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang muda ini seperti di tengah-tengah ya, yang sedang berperang terus-menerus, perang terus-menerus dengan yang jahat. Kalau ada orang muda yang beriman, dia tidak merasa sedang berperang, saya yakin dia akan kalah. Kehidupan kekristenan kita dalam beriman ini harus ada satu yang ia mengerti, bahwa ia selalu berjalan mengikut Tuhan dan ada satu peperangan terhadap yang jahat. Kalau masih terus dia berbuat jahat, nikmat dia rasa berbuat jahat, enak rasanya dengan teman-temannya yang jahat, saya khawatir ini belum punya iman. Harusnya dia berperang dengan yang jahat. Kalau belum jijik rasanya dosa itu, kalau belum kotor rasanya kejahatan itu, ini belum punya iman. Kalau betah dia dengarkan keyboard itu, sudah balik. Bisa nggak ngantuk-ngantuk? Kalau dengan firman Tuhan, baru 5 menit, udah bayang. Sudah dipertanyakan itu. Nggak ada peperangannya melawan yang jahat. Saudara tahu bahwa iblis selalu berusaha supaya kita jauh dari Tuhan. Dia menyerang kita supaya kita jauh dari Tuhan, seperti dia menyerang Adam di Taman Eden. Di Taman Eden saja pun manusia itu jatuh karena diserang oleh iblis. Apalagi di dunia yang fana sekarang ini. Serius pun kita kalah, apalagi kita nggak serius. Paulus berkata, kita punya musuh, peperangan rohani. Ada iblis yang berkuasa, yang sedang mengintai, yang sedang mau mencari panggung. Orang beriman akan selalu berperang dengan kita. Kenapa? Karena ada yang baru yang Tuhan tanamkan. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam, yang mengingatkan, menyadarkan. Sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, mengalami satu hidup yang begitu indah. Dia melihat kemuliaan Allah, dia melihat kekudusan Allah, dia melihat kebaikan Allah, dia melihat kasih Allah. Sehingga dia tahu, ini jahat, ini pasti bukan dari Allah, ini musuh ini harus ditaklukkan. Itu orang-orang yang beriman. Baik dia yang masih anak-anak, baik dia yang masih muda, baik dia yang sudah dewasa, mereka bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang begitu. Mana yang dari Allah, mana yang bukan dari Allah. Anak-anak Tuhan, orang-orang beriman itu, dia memiliki satu kehidupan yang berbeda dari dunia ini.
Apakah kita merasakan ada peperangan rohani setiap hari? Atau saudara santai saja? Asik dengan cerita-cerita yang tidak benar, ya, asik dengan musik-musik yang tidak benar, ya, asik dengan orang-orang yang tidak benar. Padahal tidak mungkin bersatu terang dengan gelap. Enggak mungkin bersatu Belial dengan Kristus. Karena keduanya berbeda. Saudara-saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikeluarkan dari Taman Eden, manusia hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh iblis. Taman Eden itu menggambarkan daerah kekuasaan Allah pada waktu itu. Karena manusia berdosa, manusia dibuang oleh Taman Eden dan di bawah kuasa iblis. Dan hari ini, dunia di mana kita berada, itu di bawah kuasa iblis. Kalau kita nggak mengerti ini, kalau kita nggak tahu ini, kalau kita nggak paham ini, saudara, tidak mungkin benih yang ditanamkan oleh Allah itu hidup dan bertumbuh. Dunia ini penuh dengan kuasa kegelapan. Burung-burung yang selalu mengintai benih yang ditanamkan. Begitu ditanam langsung ditangkap oleh burung itu. Dunia ini penuh dengan batu-batu yang begitu keras. Yang kalau kita mau bergabung, kita bertahan sebentar saja. Hidup ini seperti rumput yang akan menyerang, yang akan menindas benih yang ditanam itu, sehingga benih itu akan mati. Kita tahu bahwa dunia ini sudah di bawah kuasa iblis. Dunia ini dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan, untuk membinasakan, untuk membawa kita jauh dari Allah. Hati-hati saudara. Dunia ini dipakai oleh iblis untuk membawa kita jauh dari Allah. Makanya ada yang pernah berkata gini, setelah dia percaya terima Tuhan Yesus, dia bertobat, dia bilang, maunya Tuhan bawa aku ke surga ya. Maunya. Kenapa? Karena di dunia ini begitu berat. Banyak godaan, banyak cobaan. Alkitab mencatat dunia di mana manusia ini berada, ini ada 3 bagian. Yang dimaksud dengan dunia dalam Alkitab itu ada 3 bagian. Yang pertama itu bicara tempat di mana orang itu berada. Itulah dunia. Kayaknya tanaman kita nggak lagi subur ya, karena tanahnya sudah ditutup. Kita sudah berjuang membersihkan rumput-rumput, rumputnya cepat bertumbuh. Itulah tempat di mana kita berada. Yang ada kita sebut di kota, ada di desa, ada di tanah yang rata, ada yang di tanah yang tidak rata. Itu tempat, saudara. Kita ada di dunia belahan mana ini? Belahan timur. Kita ada di tempat yang sunyi. Kalau menurut orang Amerika, kita ini adalah ujung-ujung bumi. Itu bicara tempat. Tapi yang kedua, dunia digambarkan dalam Alkitab itu adalah sebuah sistem. Sistem itu adalah sebuah peraturan-peraturan dunia. Setiap orang punya sistem, ada adat dan budaya, ada hukum-hukum, ada norma-norma kehidupan. Itu sistem. Saudara, itu yang digambarkan dunia di dalam Alkitab. Jadi pada waktu itu, sistem dunia di zaman Roma ada penjajahan. Kita tidak dalam penjajahan hari ini. Tapi peraturan-peraturan yang kadang-kadang membuat kita tidak merasa nikmat hidup ini. Yang ketiga, Alkitab menggambarkan dunia itu sebagai manusia berdosa. Saudara, dunia itu digambarkan sebagai manusia berdosa.
yang dimana kita ada di tengah-tengah manusia yang berdosa. Dunia adalah manusia yang berdosa. Kalau kita punya saudara, kita punya keluarga, saudara ketahuilah, ini saudara saya, ini manusia berdosa. Keluarga saya ini adalah manusia berdosa. Kalau kita masih di dunia ini. Jadi kalau ada orang bilang maunya aku ke surga ya, jangan di dunia ini. Berarti dia ingin meninggalkan keluarganya, dia ingin meninggalkan saudaranya. Dia tidak mau diatur oleh sistem peraturan-peraturan dunia ini. Dia tidak mau tinggal di dunia yang terkutuk ini. Surga adalah tempat yang abadi, yang kekal, di mana itu semua tidak ada. Bukan orang berdosa lagi yang di surga. Bukan sistem dunia lagi yang digunakan di surga. Bukan tempat yang terkutuk lagi yang di surga itu. Semuanya sudah sama. Tapi yang menarik, saudara-saudara, Tuhan nggak izinkan kita cepat-cepat pergi ke surga. Makanya khotbah-khotbah kita juga kan nggak menganjurkan kita cepat-cepat ke surga. Kalau ada yang mengkhotbahkan cepat-cepat ke surga, saudara, saya khawatir ada udang di balik batu. Dia ke surga, hartanya juga harus ambil hartanya, kan gitu. Jangan buru-buru. Tuhan sudah persiapkan. Yang penting kita sudah punya satu keyakinan, punya iman bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi pada waktu kita menjadi percaya yang menerima Tuhan Yesus, kita sudah dijamin akan hal itu. Tapi selama kita hidup, Tuhan biarkan di dunia ini di mana sistemnya sudah rusak, tempatnya sudah rusak, manusianya juga sudah rusak. Makanya kalau dalam keluarga suami sudah bertobat, istri belum, wah berbahaya. Nggak nyambung, cakapnya nggak nyambung. Salah satu dalam keluarga itu belum bertobat, maka keluarga itu sering berantem. Karena nggak nyambung. Karena emang begitu dunia. Jadi kalau kita mau pergi ke surga, tapi kita tinggalkan dia. Tapi tidak demikian dengan Allah. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang sudah rusak ini, dunia yang sistemnya kotor ini, dunia yang manusianya jahat ini, Allah begitu besar kasihnya. Saya nggak tahu, saudara punya kasih atau saudara gimana? Atau saudara cari keuntungan dari saudara-saudara sendiri. Bukan mengasihi mereka, tapi ingin dikasihi mereka. Anak-anak Allah sudah dikasihi oleh Allah. Dan itu cukup. Kasih itu sebagai modal kita untuk mengasihi mereka. Makanya Tuhan tahu kenapa kita nggak dibiarkannya langsung pergi ke surga. Dia bekali kita ada kasih. Dia bekali kita ada iman. Dia bekali kita ada kekuatan besar. Hati yang berkuat. Saudara mau seperti ini atau mau cepat-cepat ke surga? Saudara, Allah punya rencana yang besar. Supaya kita mengerti betul-betul ada Allah. Kita dibiarkan tinggal di dunia ini. Tapi sebelum itu, dia sudah bekali. Anak-anak, apakah kamu sudah tahu bahwa dosamu sudah diampuni? Ayat yang ke-12 tadi. Sebab dosamu telah diampuni. Ini kan modal besar kita. Supaya kita bisa mengatasi dunia ini. Hai bapak-bapak, apakah mengenal dia? Ini kan modal. Kita punya Tuhan. Kita punya persekutuan dengan dia. Hai orang-orang muda, kamu sudah kalahkan yang jahat itu. Ini kan menjadi modal kita, kemenangan kita. Karena Tuhan tahu kita pada dasarnya tanpa Tuhan kita pasti dikalahkan oleh dunia ini, pasti terpengaruh oleh dunia ini. Lihat ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 2 kali diulangi. Karena ini modal penting bagi kita orang beriman.
untuk menghadapi dunia yang jahat. Kita sudah diampuni, kita sudah punya Tuhan, sudah kenal Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, dan kita kuat dan mengalahkan yang jahat itu. Ini modal yang Tuhan berikan. Orang yang beriman memiliki semua itu. Apakah saudara yakin sudah diampuni Tuhan? Apakah saudara sudah yakin memiliki Allah? Punya hubungan dengan Dia? Apakah saudara sudah yakin saudara mengalahkan yang jahat itu? Mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan dunia ini. Hati yang berkuasa akan memperlihatkan kuasa itu untuk mengalahkan ketiga-tiganya. Baik itu iblis, baik itu dosa, baik itu dunia, dan segala keinginannya. Ada 3 musuh besar bagi orang beriman. Ada iblis, ada aku yang sudah dikuasai dosa ini, ada dunia. Dan inilah tantangan kita waktu kita hidup di dunia ini. Tapi bersyukur Tuhan Yesus Kristus, waktu kita percaya, waktu kita menerima, kita percaya, Dia sudah mengalahkan semua itu. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, kita juga diberikan kesempatan untuk mengalahkan ini. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita tinggal di dunia ini. Supaya kita memperlihatkan betul-betul ada Allah itu di dalam kita. Ya. Menjadi orang beriman itu sangat indah sekali, sangat menyenangkan sekali. Dosa sudah diampuni, itu sangat senang sekali. Dan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa itu. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah diampuni dosanya, pasti hidupnya berbeda. Ada suka-suka besar, ada kebahagiaan. Saudara yang sudah mengenal Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, pasti sangat berbahagia sekali. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberikan kepada mereka. Ini yang membuat indahnya hidup ini. Kalau kita punya Tuhan, janji Tuhan itu selalu ditunjukkan dan digenapi. Saya senang begitu saya mulai percaya, Tuhan terus berjanji dan menggenapi itu. Sampai akhirnya saya dewasa dan betul-betul saya yakin Tuhan terus bersama dengan saya. Kalau kita punya kekuatan dan mengalahkan yang jahat, betapa senangnya kita. Musuh-musuhku itu takut. Kalau kita hari ini punya Tuhan Yesus, punya iman, beriman, kita bisa mengalahkan musuh-musuh itu. Kita tidak takut lagi dengan kuasa kegelapan, kita tidak takut lagi dengan kuasa dosa, kita tidak takut lagi dengan kuasa maut kematian, kita tidak takut lagi dengan kuasa dunia ini. Seperti apapun pengaruhnya kita tidak tahu. Dimanapun kita diletakkan, kita aman. Sekalipun dunia di sekitar kita itu pengaruhnya besar. Hari ini banyak orang dipengaruhi oleh lingkungan katanya, dipengaruhi oleh dunia sekitarnya. Mengapa kok bisa dipengaruhi? Karena kita tidak memiliki iman, kita tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus, kita tidak memiliki pengampunan itu, sehingga kita selalu dipengaruhi oleh dunia. Tapi apa yang Alkitab katakan? Ayat yang ke-15. Mari kita lihat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Setelah diberikan modal, keyakinan, iman, kita menikmati hidup bersama dengan Tuhan, kita tahu ini adalah kehendak Tuhan, lalu Dia katakan, jangan mengasihi dunia. Sebenarnya saudara, dunia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena kuasa ini hebat, ini karena iblis. Kalau enggak, dunia ini enggak ada apa-apa, ini ciptaan Tuhan. Tapi iblis memakai, menjadikan dunia begitu hebat kita rasa, sehingga kita punya pengalaman tentang dunia ini.
Ada yang katanya dia punya kekuatan gaib, ada yang katanya dia kaya raya, ada yang dikatakan dia menjadi orang yang sangat terhormat, jabatannya tinggi. Saudara, ini adalah dunia. Tapi apa kata Alkitab? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Mengapa dikatakan demikian? Dijelaskan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Kalau kita mengasihi dunia ini, kasih akan Allah itu tidak ada. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa disuruh jangan mengasihi dunia? Karena Yohanes tahu, kalau kita terus di bawah kuasa dunia ini, dipengaruhi dunia ini, kasih kita kepada Allah itu tidak ada. Jadi kalau kita yang masih senang dengan dunia sekitar kita, sistemnya kita senang, tempatnya kita senang, dan orang-orangnya kita senang bersekutu, sebenarnya kita tidak punya kasih akan Allah. Apakah saudara mau mengasihi Allah? Banyak kita bernyanyi ya, mau mengasihi Allah dengan segenap hati, tapi kok nggak bisa? Karena kita mengasihi dunia ini. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa orang mengasihi dunia ini. Namun ayat 16 dikatakan apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Mengapa jangan mengasihi dunia? Karena dunia ini hanya akan memuaskan keinginan daging, hanya memuaskan keinginan mata, hanya membuat kita angkuh dalam hidup ini. Makanya kalau dia sudah punya mobil, dia tutup kacanya supaya nggak kelihatan ada kosong kursi di dalam, orang bisa naik. Angkuh nggak juga? Kan itu tujuannya, supaya orang lain nggak naik. Memang nggak kelihatan orang yang di dalam. Oh ya, punya mobil gitu. Tapi supaya orang lain nggak naik. Mana lebih sombong? Seperti itu atau dia buka kacanya, halo, dia lewat aja gitu. Mana lebih sombong itu? Orang menjadi angkuh. Sedikit pun barang-barang yang nggak bisa dipakai, ini orang angkuh. Apalagi kalau sering kita bilang, ya, kalau banyak enak ke, dokter Ihri, sering gitu ya. Mengapa? Orang kaya 1000 pun berharga rasanya kalau ngasih ke orang. Takut sekali dia habis uangnya. Makanya dia jadi kaya, kan gitu. Barang-barangnya nggak boleh sembarangan dipakai. Akhirnya orang itu menjadi angkuh. Dunia ini akan mengajar kita kepada keangkuhan hidup. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, siapa yang paling banyak dapat. Itulah dunia ini. Keinginan daging. Ini biasanya makanan ya, biasanya ya. Kita katakan ini makanan. Kita selalu mencari makanan yang paling enak. Akhirnya jadi penyakit. Kita jarang cari makanan yang sehat, tapi kita cari makanan paling enak. Padahal itu membuat kita jadi sakit. Tapi kita nggak sadari. Keinginan mata, kita ingin punya uang, kita ingin punya barang, kita ingin punya semua dunia ini. Mewah. Kemewahan itu adalah ajaran dunia ini. Ini bukan dari Allah. Ini dari dunia ini. Allah memberikan kita yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal. Tapi dunia, lihat ayat yang 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia ini bersifat sementara. Dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan membuat kita senang sebentar saja. Dunia ini membawa kita jauh dari Allah selama-lamanya. Kalau kita hari ini masih mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini, ketahuilah suatu saat kita akan binasa. Tetapi ayat yang ke-17 tadi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama lamanya. Saudara sudah bisa membedakan antara kehendak Allah atau kehendak dunia ini? Saudara sudah tahu membedakan mana keinginan Allah dan keinginan dunia ini? Alkitab menceritakan dunia ini sudah rusak, sistemnya sudah rusak, tempatnya sudah rusak, manusianya sudah rusak. Karena itu jangan taruh hatimu, kasihmu kepada dunia ini. Jangan berikan hatimu kepada dunia ini. Saudara, saya menggambarkan dunia ini berbahaya bagi kehidupan kita. Hati kita, hati itu sering digambarkan sebagai love, ya. Tahu ya? Ini dia, ini gambarnya. Ya. Hati itu sama dengan kasih. Kalau kita jangan mengasihi dunia ini, berarti jangan berikan hatimu diisi oleh dunia ini. Hati-hati. Bagaimana bisa Pak? Tapi dunia ini saya mesti tinggal. Saya berikan solusi begini. Solusinya adalah biarkanlah hatimu atau kasihmu itu diarahkan kepada Tuhan. Jangan berikan celah di hatimu. Jangan berikan sedikit pun cintamu kepada dunia ini. Karena dunia ini akan membuat jauh dari Allah. Dunia ini akan memuaskan dirimu sementara, lalu kau akan dibinasakan. Dunia ini akan lenyap. Kalau saudara masih senang di situ, betah di situ, memberikan hatimu di situ, bahkan memberikan celah kita di situ, maka engkau tidak akan pernah maju. Engkau pasti akan kalah dari tangan. Ini solusi untuk mengalahkan diri. Mengapa dikatakan jangan mengasihi dunia? Jangan berikan sedikit pun celah di hatimu, kasihmu kepada dunia ini, karena kalau kau ikuti, maka engkau akan jauh dari Allah. Engkau akan dibinasakan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, hari ini kita diajari oleh firman Tuhan. Betapa indahnya beriman sebagai anak-anak Tuhan. Dosa diampuni, mengenal Allah, punya persekutuan dengan Allah, ada kekuatan, bisa mengalahkan yang jahat. Ini yang indah sebagai orang beriman. Betapa jahatnya dunia ini. Dunia membawa kita jauh dari Allah. Dunia membawa kita kepada keinginan daging yang membinasakan, membawa kita kepada keinginan mata yang membinasakan, membawa kita kepada keangkuhan hidup yang membinasakan. Itu semua akan lenyap. Saudara sudah bisa membedakan? Mana saudara pilih hari ini? Apakah saudara pilih menjadi orang beriman? Atau saudara pilih menjadi orang yang mengasihi dunia? Hatimu diciptakan Tuhan. Pada dasarnya adalah supaya diisi oleh kasih Allah. Bukan kasih dunia ini. Hati ini disiapkan oleh Tuhan. Manusia diciptakan semua segambar dengan Allah. Supaya Allah tinggal dalam hati. Supaya manusia ini hidup berbahagia. Seperti di Taman Eden. Tapi karena dosa manusia diusir Taman Eden dan manusia sudah rusak. Lalu Allah mengasihi dunia itu kembali. Allah mengasihi manusia itu dengan memberikan anaknya Yesus Kristus supaya orang-orang itu beriman dan kembali dipulihkan berbahagia. Setelah mereka dipulihkan berbahagia, Tuhan biarkan di dunia ini. Bagaimana? Supaya kita bisa belajar. Bagaimana kita menunjukkan adab Allah dalam hidup kita. Supaya dunia tahu bahwa Allah bersama dengan kita. Hari ini kira-kira orang sudah tahu belum kita ini punya Allah? Tahu nih orang lain kalau kita ini punya Tuhan? Saya punya Tuhan Yesus. Kira-kira tahu nggak orang? Entah pasangan kita, entah anak kita, orang tua kita. Tahu nggak mereka kita punya Tuhan Yesus? Tahu nggak mereka kita sudah punya iman bersama Tuhan Yesus? Lihat bagaimana saudara hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia yang berdosa ini. Lihat bagaimana kita hidup di dunia ini dengan mengikuti peraturan-peraturan ini, kebiasaan-kebiasaan ini, budaya-budaya ini. Lihat, kalau masih sama kita dengan mereka,
Ya ini minggu depan. Kalau masih sama kita dengan mereka, itu kita akan takut dari dunia. Tapi Tuhan mau kita bisa mengalahkan dunia ini. Mari kita lihat pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat yang berbicara tentang orang-orang beriman bisa mengalahkan dunia. Apa judulnya? Kalau saudara mau mengalahkan dunia ini rahasianya. Kita lihat. Kita baca bersama-sama 5 ayat ini. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang disebutkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, kalau saudara menyadari bahwa dunia ini akan menjauhkan saya dari Allah, maka saudara akan mengalahkan. Kalau saudara menyadari dunia ini akan membawa saya kepada kebinasaan, saudara harus mengalahkan. Siapakah yang mengalahkannya? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang pertama, kalau saudara mau mengalahkan dunia, saudara benar-benar sudah percaya dan menerima Yesus, sudah ada kasih Allah di dalam diri. Sudah ada hatimu Allah itu. Sudah ada di hatimu Allah itu, Tuhan itu. Sehingga hatimu nggak lagi tertuju kepada dunia ini. Kasihmu sudah kepada Allah, bukan lagi kepada dunia. Ini rahasia orang menang terhadap dunia. Ini rahasianya kalau mau mengalahkan dunia. Lihat dulu dari hatimu, kasihmu bagaimana? Apakah ada kasih Allah atau tidak? Kalau orang belum lahir baru, belum terima Tuhan Yesus, nggak mungkin ada kasih Allah. Makanya selalu mereka ditaklukkan dunia. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah lahirkan, mereka punya kasih, mereka lah yang mengalahkan dunia. Tadi saya katakan, kalau hati kita ini penuh dengan kasih Allah, nggak ada celah dunia ini masuk ke dalam hati kita. Memang dunia ini menggoda, kecantikannya, kekayaannya, kemewahannya, keberadaannya, sangat-sangat menggoda. Siapa yang nggak ingin punya handphone? Handphone apa itu yang paling bagus itu? Samsung, iPhone. Saya nggak tahu namanya karena nggak punya. Tapi itu pasti kita semua tertarik dengan hal itu. Siapa yang nggak ingin punya transport yang mewah? Maunya ada keretaku ya, yang NMAX. Karena saya nggak punya, jadi pernah berpikir begitu. Maunya kita punya NMAX terbaik. Muat banyak orang. Siapa yang nggak ingin punya mobil pribadi yang mewah? Apa namanya ya? Namanya saya nggak tahu bagaimana punya mobil sih. Anak saya selalu bilang, maunya kita punya mobil apa? Nampaknya orang punya, maunya kita punya mobil itu ya katanya. Dibandingkannya punya mobil ini sama mobil ini. Siapa yang nggak ingin? Pasti ingin. Dunia ini sangat menggoda. Siapa yang nggak ingin punya teman yang cantik, yang ganteng? Pasti ingin jadi pacar. Siapa yang nggak ingin? Siapa yang nggak ingin punya suami istri yang kaya-kaya? Jadi sultan nanti. Siapa yang nggak ingin? Betul nggak? Semuanya suami gitu loh.
hati-hati ya, dunia sedang menggoda kita. Karena ini yang di sekitar kita. Ini tempat tinggal kita. Ini sistem kita. Maunya aku jadi pejabat ya, aku maunya eselon 1. Kalau bisa aku atas eselon. Tahu ya, eselon 1 ya. Maunya saya kepala, bukan ekor. Siapa yang nggak malu? Sampai ada orang rela bayar berapapun supaya dia dapat jabatan, dapat gelar, dapat pasangan hidup, dapat barang-barang itu semua. Kita rela bayar 2 juta untuk beli handphone. 2 hari jatuh rusak. Mau kita ya mengorbankan 2 juta itu. Padahal kita makan di rumah daun ubi, kakes, logam. Itu saya itu saudara. Saya takutnya kita keluar uang untuk beli sayur. Kita ambil daun ubi, bawakan. Kita bawakan ya. Ambil kates yang masih muda, dipotong-potong. Tumis. Yang enak tumis, saya tahu itu. Tumis. Sakit takutnya kita beli ikan keluar uang 60.000. Kalau itu untuk perut, untuk kesehatan. Tapi untuk handphone kita kasih 2 juta. Beli handphone. Supaya bisa bicara. 2 hari hilang. Saudara tahu dunia seperti itu? Dulu saya pikir saya punya laptop bagus sekali. Tahan lama gitu. 2 tahun nggak pakai lagi saudara. Udah harganya mahal. Barang-barang yang kita miliki hari ini itu nggak tahan lama sebentar. Sekali lagi, dunia ini sangat menggoda sekali. Tapi apakah saudara-saudara menang untuk itu? Kalau saudara punya Tuhan Yesus, saudara punya Allah, ada kasih Allah, saudara bisa mengalahkannya. Jangan terkecoh saudara. Nyawa saudara bukan pada dunia ini, tapi pada Allah. Kalau Yesus pernah berkata, jangan cari makanan yang dapat binasa, carilah makanan yang tidak dapat binasa. Ulah carikan si melengas. Kalau hari ini kita memperjuangkan yang sementara ini, yang lenyap ini, saudara akan kecewa. Untungnya kita sudah diterangi, sudah diampuni, kita sudah diberikan pengajaran yang benar. Kita nggak mengusahakan itu lagi dalam kehidupan kita. Perlu kita uang, perlu, tapi secukupnya saja. Perlu kita makan, perlu secukupnya saja. Perlu kita pakaian, perlu handphone, perlu secukupnya saja. Karena kita bukan lagi di dunia ini, kita ada bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali kita terkecoh karena godaan-godaan. Di hari ini saya harap kita menang. Kita punya kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Yang kedua saudara, ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Saudara sampai di manakah saudara punya iman? Saya ingin memperlihatkan kepada saudara, kalau kita sendirian menghadapi dunia ini kita pasti kalah. Tapi kalau kita bersama Yesus karena kita punya iman, maka kita menang. Amin. Tapi kalau saudara nggak punya Tuhan ya, apapun saudara perjuangkan pasti kalah. Saya mula-mula berusaha supaya saya betul-betul mengalahkan dunia. Saya tinggal di rumah, 1 harian saya nggak keluar rumah. Saya ingin mengalahkan dunia. Saya berjuang. Lalu saya diam di rumah. Di sekitar rumah saya itu ada pesta keyboard. Saya kan salah satu latar belakang saya adalah penyuka keyboard, musik. Saya berusaha nggak mau nonton. Saya nggak mau sedikit pun dengan orang lain. Saya ingin bertahan terus. Tapi nggak tahan saudara. 1 hari itu saya bertahan. Besoknya saya keluar udah tahan. Kayaknya lebih enak nonton keyboard daripada di rumah. Toh nggak ada kerjaan di rumah. Sering sekali godaan itu dan akhirnya Pak. Kalau kita dengan kekuatan sendiri melawan dunia ini kita nggak tahu. Kita butuh Tuhan. Lalu 1 hari saya sudah menerima Yesus dan saya belajar mengikuti Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan. Lalu saya mencoba lagi dengan cara yang baru. Ya. Saya baca firman dan saya berdoa. Saudara, ada tetangga saya yang berdoa.
Saya waktu itu berdoa, Tuhan, buatlah supaya saya ini betul-betul bisa mengasihi Tuhan dalam segala hal. Akhirnya saya bisa melewati itu. Saya bisa tidur, saudara. Kalau dulu saya nggak bisa tidur, bukan karena ributnya, tapi karena sukanya itu. Saudara, kalau nggak bisa tidur karena ada keyboard, saya khawatir itu bukan karena ributnya suaranya itu. Karena saudara suka, tidak suara aneh, ya pasti saudara nggak bisa tidur. Saudara kalau nonton TV, ngantuk itu enak atau nggak enak? Makanya saudara ngantuk. Nggak enak. Kalau saudara nggak bisa tidur ada keyboard, itu kenapa? Bukan karena ribut, bukan. Karena enak saudara rasa itu. Enak dia. Padahal dia nggak lihat, dia cuma dengar itu, suaranya. Ini pasti terkolong-kolong ya. Naksir pun ada dari rumah. Gimana bisa tidur? Jadi ini pelajaran bagi kita. Kalau kita masih tertarik dengan dunia ini, kita akan dibawa arus oleh dunia ini. Tapi saudara, hari ini kita punya iman, punya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Tuhan yang bisa menguasai hati kita, pikiran kita, telinga kita, tubuh kita, sehingga kita bisa menang terhadap dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Yang terakhir saudara, ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah? Sekali lagi diulangi kalimat ini. Yang mengalahkan dunia, siapa? Saudara mau mengalahkan dunia? Kalau mau, ini namanya satu tekad, satu kemauan, komitmen. Saudara mau mengalahkan dunia, maka saudara bisa menang. Tapi kalau saudara nggak lawan, saudara santai-santai saja. Ya, saudara enak nikmati, ya saudara kalah. Coba dilawan. Saya melawan dengan iman saya melawan dengan tekad keyakinan. Waktu itu saya bertekad dengan Tuhan, saya tidak akan ikut lagi dalam dunia hiburan ini. Kalau enggak dulu itu saya jalan kaki loh. Kalau itu jalan kaki biasa itu. Pulang jam 2, jam 3 ke Kampung Aman itu jalan kaki itu. Ke Bangun Mulia itu naik sepeda itu. Hanya untuk nonton keyboard saja. Tujuan saya di sana cuma nari aja. Nari dan nyanyi sudah pulang. Kalau belum dapat jatah saya nggak akan pulang itu. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, saya bisa menang, saya bersyukur. Saya nggak terganggu lagi dengan dia. Saya nggak sini lagi nyanyi seperti itu. Di hadapan Tuhan, nyanyi lagu-lagu itu jauh lebih mulia daripada lagu-lagu dunia yang bikin binasa, bikin orang sakit hati. Saya nyanyi bukan lagu tentang percintaan, saya nyanyi lagu lawak-lawak begitu. Menghibur orang, menghibur diri sendiri. Akhirnya saya tahu, ini semuanya lenyap. Akhirnya saya menjadi sombong. Apalagi lagunya, lagu Mama Lingga itu, bikin sombong betul itu. Tapi bersyukurlah Tuhan menangkap saya, Tuhan meyakinkan saya, akhirnya saya diubahkan Tuhan. Saya bisa hari ini menang, mengalahkan keinginan dunia ini. Apakah saudara mau mengalahkan dunia ini? Mengalahkan segala keinginannya? Saudara harus punya Allah. Saudara punya kasih Allah yang besar, agape itu. Saudara punya iman, ingat bersama Tuhan Yesus saudara melawan itu. Yang ketiga, saudara punya tekad, punya kemauan, punya komitmen. Kalau saudara tidak punya komitmen ini, saudara nggak bisa mengalahkan itu. Saudara diberikan modal, tapi saudara nggak pergunakan modal itu sebagai usaha, saudara kerjakan. Tuhan beri kita modal, rohani kita, roh kita. Tuhan berikan iman kita. Dosamu sudah ampuni kita Tuhan. Ini modal kita untuk melawan keinginan daging ini, melawan kehormatan ini, melawan keangkuhan ini. Tapi kalau kita biarkan saja dunia ini menggoda kita, ya kita akan kalah. Harus punya komitmen hari ini. Siapa yang mau berkomitmen untuk mengalahkan dunia ini? Kalau kita katakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Lain daripada dia yang percaya. Kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara bisa mengalahkan dunia. Saudara mau berkomitmen? Saudara mau bertekad itu? Nanti saya cek dari Facebook saudara ya. Bagi ini nampak kata begini. Nanti saya tanya orang-orang dekat saudara, bagaimana orang-orang? Nanti saya tanya pasangan saudara, baru saya tahu. Nanti saya tanya semua. Mengapa? Untuk membuktikan benarkah mereka dengan tekad atau tidak. Tapi ketahuilah, saya akan tanya Tuhan, bagaimana orang itu?
Sudahkah punya hati? Sudahkah punya iman? Sudahkah punya tekad? Kalau mereka punya itu, saya bilang sama Tuhan, pasti mereka menang. Allah sangat membanggakan Ayub. Ayub seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan. Dia sangat bangga, bahkan iblis pun ditawarin oleh Tuhan. Kamu lihat itu hambaku Ayub, silakan kalau mau goda, mau coba silakan, nggak masalah. Aku yakin dia nggak ada masalah. Memang dalam perjalanan itu Ayub begitu berat menghadapi semua itu, tapi akhirnya Ayub mengakui. Dulu hanya kata orang pada aku takut, tapi sekarang aku tahu Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi aku. Itu membuat Ayub sebagai contoh teladan bagi kita hari ini. Dia menang terhadap semua cobaan, semua godaan. Kiranya kita juga bisa menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena kami beriman, kami punya Allah, punya kasih yang besar. Kami punya Yesus Kristus, kami punya iman. Dan kami punya tekad untuk menang, mengalahkan dunia keinginan segala keinginan. Karena dunia dan keinginan ini akan membawa kami jauh dari Allah, membuat kami binasa. Sementara Allah sangat mengasihi kami, Allah mengampuni kami, Allah memberikan kehidupan yang baru kepada kami, Allah memberikan kepada kami jaminan hidup sampai di surga itu. Kami bisa mengalahkan yang jahat. Itu sebabnya kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lainnya. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Sepenuh waktu kami mau serahkan kepada Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami bisa mengalahkan dunia ini. Tuhan beri kami kuasa, Tuhan berikan kami hati, Tuhan berikan kami kasih, berikan iman, Tuhan berikan tekad ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkaulah yang akan melihat tiap-tiap kami. Jika hidup di dunia ini, biarlah kami hidup dalam kemenangan. Oleh karena itu, ini doa kami. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin.